Siapakah hot? Ini Pak Dewi. Oke. Siapanya Bismillahirrahmanirrahim. moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan yang saya hormati Pak dosen Bapak Nana Sumarna sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran integratif. Pada kesempatan ini saya di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul kompetensi pedagogik dalam pengembangan pop-up book berorientasi pembelajaran tematik integratif berbasis kearifan lokal SD Negeri 2 Tribudaya. Kompetensi pedagogik adalah merupakan suatu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis, baik pada masa prajabatan pendidikan calon guru maupun selama dalam jabatan yang didukung oleh bakat, minat, dan potensi keguruan lain dari masing-masing individu yang bersangkutan. Berkaitan dengan kegiatan penilaian kinerja guru, terdapat beberapa indikator yang berkenaan. Penguasaan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh setiap guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum, dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kedua adalah pembelajaran tematik integratif berbasis kearifan lokal. Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Dalam model ini, guru pun harus mampu membangun bagian keterpaduan melalui suatu tema. Pembelajaran tematik sangat menuntut kreativitas guru dalam memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Tema yang dipilih hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan peserta didik agar pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. Menurut Yasin tahun 2015, yang dimaksud dengan pembelajaran tematik pada dasarnya adalah merupakan model pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang mengikat materi dengan sosial budaya lokal. Tujuan pembelajaran berbasis kearifan lokal ini adalah agar siswa mengetahui dan mengenal kearifan lokal di lingkungan peserta didik, serta untuk tetap mempertahankan pengetahuan lokal dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan pendidikan serta daya saing yang semakin ketat pada era globalisasi. Pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal juga diharapkan mampu membekali siswa dan mempersiapkannya menjadi sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berkualitas.
Pembelajaran tematik bukanlah pembelajaran yang baru dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran tematik di Indonesia sudah mulai diberlakukan pada kurikulum 2006, mohon maaf, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Akan tetapi penerapannya belum maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pada kurikulum 2006, pembelajaran tematik hanya diberlakukan pada kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Pada jenjang sekolah dasar, berbeda dengan kurikulum 2013 yang memberlakukan pembelajaran tematik dari kelas rendah hingga kelas tinggi, yakni kelas 1 sampai kelas 6 SD. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan secara bertahap, hanya SD yang ditunjuk sebagai pilot project yang menerapkan pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif dilaksanakan secara holistik yang mengaitkan antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pelaksanaan pembelajaran tematik integratif mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam tema sesuai dengan kompetensi yang sesuai. Pembelajaran tematik integratif mendorong siswa mengaitkan pengetahuan dan pengalaman sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah dan memperoleh wawasan tentang lingkungan sekitar. Pembelajaran tematik integratif berbasis kearifan lokal merupakan salah satu upaya untuk mendesain pembelajaran agar lebih meaningful dan joyful. Yang ketiga adalah memahami pengembangan pop-up book. Peran media dalam proses pembelajaran sebenarnya sangat penting. Media dapat menunjang proses pembelajaran, memudahkan pemahaman siswa serta meningkatkan kualitas dan akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki elemen 3 dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang menarik. Mulai dari bentuk gambar yang dapat bergerak ketika halaman dibuka, menurut Trinto tahun 2021. Secara visual, media 3 dimensi memiliki beberapa fungsi, yaitu memiliki fungsi atensi untuk menarik perhatian siswa, fungsi afektif yang terlihat dari kesenangan siswa saat belajar atau membaca, dan fungsi kontraproduktif adalah memberikan konteks untuk membantu siswa memahami isi bacaan. Trianto tahun 2021, kegunaan media pop-up book adalah untuk mengembangkan kecintaan anak pada pembaca buku, dapat bermanfaat untuk berpikir kritis dan mengembangkan kreativitas, dapat menangkap makna melalui representasi gambar-gambar yang menarik, dan untuk membangkitkan keinginan dan motivasi untuk membaca. Trianto 2021. Pop-up book dibuat dengan memberikan kejutan di setiap halamannya, sehingga dapat memberikan kesan tersendiri bagi pembaca saat membaca setiap halamannya. Kejutan di setiap halaman juga akan membuat pembaca penasaran untuk membuka satu halaman buku ke halaman berikutnya. Trianto 2021. Warna-warna yang digunakan dalam media pop-up book yang telah dikembangkan memiliki pengaruh psikologi manusia. Safri dan kawan-kawan 2021. Media pop-up book layak dan digunakan. Pengembangan media pembelajaran pop-up book dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan materi yang berbeda
Dan selama proses pembelajaran menggunakan media pop-up book, pendidik harus lebih mengontrol kelas. Trianto 2021. Penggunaan media pembelajaran berbasis pop-up book efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Trianto 2021. Konten dalam media tersampaikan dengan baik. Media pop-up book juga memiliki unsur gerak sehingga gambar atau cerita yang ditampilkan menjadi lebih menarik. Safri dan kawan-kawan 2021. Keunggulan media pop-up book yang dikembangkan adalah memberikan kesan konkret dalam proses pembelajaran, melibatkan siswa untuk aktif secara saat belajar sehingga materi dapat diingat lebih lama dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa media pembelajaran dapat digunakan dalam kegiatan menyampaikan dan menyajikan informasi atau isi pembelajaran. Demikianlah hasil makalah yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman menyanggah dari apa hasil makalah yang telah saya sajikan. Mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Ya, silakan Ibu. Saya bertanya, Pak. Oh ya, silakan Ibu. Saya Pak Dwi, saya. Ya, Terima silakan. kasih. Ibu Nuraini dulu ya, Bu ya. Oh iya, Ya. oke. Kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya simak tentang isi dari makalah Bapak Dwi Imam Karom. Di sini ada membahas tentang pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu, di mana pengertian dari pembelajaran tematik atau terpadu adalah suatu konsep yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak, di mana setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan serta kekurangannya. Nah, yang di sini saya ingin tanyakan, dapatkah saudara jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran tematik? Terima kasih, itu saja Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab dulu daripada pertanyaan Ibu Nuraini. Mungkin sepengetahuan saya Ibu ya, artinya ini berdasarkan kemampuan saya untuk menjawab daripada pertanyaan Ibu Nuraini. Pembelajaran tematik menurut Kusnandar, pembelajaran tematik memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada kelebihannya, yang pertama, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Kemudian pengembangan keterampilan berpikir anak sesuai dengan persoalan yang dihadapi anak. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Itu adalah mungkin kelebihan daripada pembelajaran tematik. Sedangkan kekurangannya adalah menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, daya kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan
mengembangkan materi. Terus berikutnya dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. Kemudian pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Berikutnya adalah pembelajaran tematik memerlukan sistem pengukuran dan penilaian, objektif, indikator, prosedur yang terpadu. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Jadi dia sifatnya secara umum daripada mata pelajaran itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ibu Nur Aini. Mungkin siapa tahu ada teman-teman dari ruang Zoom ini yang mungkin bisa menambahkan daripada jawaban saya persilahkan. Mungkin Coba dikembalikan saja Ya. Pak Dwi sama penanya. Ibu Nur Aini bagaimana mungkin kemampuan menjawab saya mungkin sampai di situ, mungkin saya serahkan kembali kepada Ibu Nur Aini bagaimana Iya. atas jawaban saya. Terima kasih Pak Dwi sudah menjawab, tapi sedikit saya ingin meminta penjelasannya. Tadi kelebihan salah satu itu relevan dengan tingkat pemahaman peserta didik. Bisa di sini Pak Dwi memberikan contoh tingkat pemahaman siswa itu seperti apa yang relevan dengan tingkat pemahaman peserta didik, maksudnya dalam hal apa di sini? Artinya tingkat relevan ke pemahaman siswa ini kan berdasarkan siswa itu sendiri. Jadi setiap siswa itu kan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi di sini diambil secara garis besarnya kemampuan siswa secara garis besarnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih Pak Dwi. Kemudian di sini maaf saya agak sedikit mengembangkan lagi pertanyaan saya. Iya, silakan, Bu. Di sini ada kekurangannya. Kalau seperti yang Pak Dewi sampaikan tadi, menuntut peran guru. Apa tadi kelanjutannya? Menuntut peran guru di sini ada kekurangannya. Maksudnya di sini kalau menurut saya itu menuntut peran guru itu bukan masuk dalam kekurangan. Berarti itu. Baik Ibu, mungkin artinya di sini dalam materi pembelajaran tematik itu mungkin lebih cenderung seorang guru itu mengoptimalkan pengetahuan atau wawasannya atau menggali informasi lebih dalam lagi dalam mengembangkan pembelajaran di kelasnya. Artinya pembelajaran tematik ini kan tematik terpadu ini kan dia menggabungkan dari beberapa mata pelajaran digabungkan menjadi satu mata pelajaran yang dimuat dalam satu tema. Di situ guru otomatis harus lebih banyak lagi menggali informasi dari berbagai sumber dikarenakan guru itu harus mampu meramu beberapa mata pelajaran yang dimuat dalam satu tema itu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Artinya satu hari itu dia harus mampu menyelesaikan beberapa mata pelajaran yang termuat dalam satu tema itu tadi. Mungkin seperti itu Bu, maksudnya menuntut seorang guru memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi, menurut saya seperti itu artinya. Iya, terima kasih banyak Pak Dwi atas penjelasannya. Oke. Sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Aini sudah menerima apa dari sanggahan saya tadi. Oke. Silakan Bu Jasna.
Nah, tadi Pak Dwi telah memaparkan makalahnya. Sempat saya mendengar tadi pemaparannya tentang pembelajaran media pop-up book ya, Pak Dwi. Ya, pop-up Ya. book. Yang ingin saya tanyakan di sini singkat saja, Pak, yaitu bagaimana cara mengembangkan media pop-up book ini, Pak Dwi? Oke, terima kasih. Mungkin seperti yang sudah saya jawab dari Bu Nur Aini tadi, saya mencoba menjawab berdasarkan kemampuan saya, Ibu ya. Saya menjawabnya berdasarkan Iya, iya. kemampuan. Mungkin artinya ketika ada ketidakpuasan dari jawaban Ibu, jawaban saya mungkin terhadap pertanyaan Ibu, mungkin itulah keterbatasan saya. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu Jasna ini. Bagaimana cara mengembangkan media pop-up book gitu maksudnya, Bu ya? Iya, Pak Ya, Dwi. oke. Kalau menurut saya pengembangan media pop-up book itu dapat dikembangkan dengan cara berkelanjutan, artinya secara kontinu mengembangkan dari menghubungkan materi yang lalu dengan yang sekarang itu dihubungkan dengan ceritakan. Kalau namanya pop-up book itu kan dia ada gambar yang 3 dimensi itu. Ketika halaman itu dibuka, ada sebuah gambar yang berbentuk 3 dimensi itu menerangkan dengan sebuah cerita yang membuat supaya siswa itu tertarik untuk membaca cerita dengan menampilkan beberapa media gambar yang sifatnya dia 3 dimensi. Sehingga murid itu sedikit tertarik, gitu. Terus kemudian penggunaan media berbasis pop-up book juga lebih efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Konten dalam media tersampaikan dengan baik. Media pop-up book juga memiliki unsur gerak sehingga gambar cerita ditampilkan menjadi lebih menarik. Artinya pop-up book itu dia tampilkan gambar 3 dimensi itu untuk memancing supaya daya minat baca siswa itu lebih meningkat. Itu tujuannya. Jadi cara mengembangkan itu seorang guru juga mungkin lebih bisa berkreasi lagi dengan cara membuat pop-up book sehingga materi yang disampaikan itu siswa lebih tertarik dengan hal-hal yang baru. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, Ibu Jasna. Mungkin ada teman-teman lain bisa membantu saya untuk menambahkan daripada hasil jawaban saya mungkin. Saya persilakan. Mungkin Pak Pren siapa tahu mau membantu. Mungkin Pak Sabir siapa tahu ada sanggahan dari jawaban Ibu Jasna atau ingin menambahkan dari mungkin berdasarkan pengalaman Pak Sabir atau teman-teman yang lain mungkin. Saya persilakan. Kalau tidak ada mungkin sebatas itu Ibu Jasna yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Jasna. Kurang lebihnya mohon maaf, itulah yang mampu saya berikan jawab atas pertanyaan Ibu Jasna. Terima kasih. Ya, oke, makasih Pak Dwi atas jawabannya. Mungkin jawaban Pak Dwi sudah cukup untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cukupkan sekian dulu dari presentasi saya ini. Mungkin saya mohon izin Pak Doktor untuk menambahkan dari apa hasil presentasi saya ini untuk memberikan sanggahan atas presentasi saya. Kepada Bapak, saya persilahkan. Dilanjut saja ya, saya masih tidak enak badan itu. Oh iya Pak. Iya masih habis masih flu ini, masih nggak bagus. Oh iya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan cepat segera sembuh Pak. Iya.
Iya, Ya, Pak. makasih. Saya Iya. cuma monitor saja ya. Iya, Pak. Ya, Silakan Pak. dilanjut. Ya, mohon maaf Pak mengganggu istirahatnya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman saya cukupkan sampai di sini untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.